Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni bulan Ramadan, mari kita bersama-sama mengikuti kajian keislaman yang diselenggarakan di SMP Tatorik Insight Boarding School kepada ayah dan bunda, santri yang saleh dan cerdas, serta sahabat muslim dimanapun Anda berada. Sore ini dalam kajian Ramadan kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Adih Amin LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana Ustadz Edi? Alhamdulillah sehat. Iya, kita ketemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini ya. Amin. Baik, ayah dan bunda serta santri yang saleh cerdas, mari kita dengarkan kajian keislaman pada sore hari ini untuk menambah pengetahuan kita semua bersama Al-Ustadz Kiai Haji Adih Amin LCMA. Kepada Al-Ustadz Kiai Haji Adih Amin LCMA, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah. Sahabat iman dimanapun berada, mobil khusus santri-santri Tatorik Insight Boarding School dan ayah bunda yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan seperti yang kita sekarang sama-sama ya sedang berada di dalamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah dan itqum minan nar dengan penguatan yang Allah berikan kepada kita semua umat Islam, khususnya di seluruh dunia, di mana pandemi COVID-19 yang sudah menyebar ke 210 negara menggambarkan kepada kita betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah di balik itu semua, Allah kuatkan lemahnya kita dengan menghadirkan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan kita mencoba untuk bersama-sama menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua aktivitas di bulan suci Ramadan secara maksimal. Sahabat iman yang dirahmati Allah, pada hakikatnya bahwa setiap manusia yang Allah ciptakan ya itu memiliki visi dalam hidupnya. Visi dalam hidupnya itu adalah bagaimana ia menjadi hamba yang muttaqin. Ayat yang saya bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, beribadalah engkau kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, senantiasa agar kalian menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah, santri-santri Tatorik Insight Boarding School dan juga ayah bunda, bahwa kata-kata la'allakum tattaqun di akhir ayat ini, ayat 21 dalam surat Al-Baqarah, itu mirip sekali dengan sama dengan ayat yang ada dalam ayat puasa atau yang sering sekali kita hafal,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir ayatnya sama-sama la'allakum tattaqun, dan kesamaan akhir ayat ini tidak ada di ayat-ayat yang lain. Ini menggambarkan bahwa puasa serta aktivitas di bulan suci Ramadan apapun bentuknya itu adalah dalam rangka mengingatkan kepada kita semua orang beriman untuk bersama-sama meniti tangga-tangga kesuksesan hidup kita dengan visi kita, yaitu menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Nah, kemudian dalam proses menuju hamba yang muttaqin, Allah berikan jalannya, yaitu u'budu, beribadahlah engkau. Maka ibadah ini adalah dalam rangka cara kita untuk mencapai derajat yang muttaqin. Dan setelah kita bersama-sama memahami visi untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang muttaqin dengan proses ibadah yang kita sama-sama lakukan, maka setelah itu kita mencoba untuk bagaimana suasana batin kita, suasana jiwa kita yang senantiasa haus akan keimanan untuk betul-betul merasakan arti ibadah dalam segala situasi, termasuk situasi yang kita sama-sama rasakan sekarang ya, pandemi COVID-19 ini. Artinya bahwa iman kita itu harus terjaga, iman kita itu harus terus kita tingkatkan. Makanya ya Pak Edi, nanti kita mencoba memahami iman dalam perspektif keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Kalau saya gambarkan, iman itu seperti jembatan gitu. Iman itu menjadi jembatan, bridging ya. Kalau kita bahasa jembatan itu biasanya kan yang menghubungkan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Iya. Ada jembatan namanya Suramadu gitu ya. Pulau Jawa dengan Madura gitu ya. Nah, kemudian ada jembatan yang kecil yang dan seterusnya, itu biasanya ada. Nah, saya ilustrasikan ini agar kita sama-sama bisa kembali memahami iman dalam makna yang utuh. Karena iman itu dia terdiri dari 3 hal yang harus ada. Diyakini di hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota tubuh. Ini iman gitu ya. Jadi kalau diyakini dalam hati, maka kita sudah meyakini betul dalam hati. Tapi kemudian bagaimana kita bisa merasakannya? Maka diucapkan, harus ada ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah ucapan iman gitu ya. Dimana dalam keyakinan kita memang tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah begitu. Kemudian anggota tubuh kita melakukan saum gitu ya. Melakukan ibadah sholat yang wajib maupun yang sunnah dan seterusnya. Proses itu adalah dalam rangka untuk memaknakan tentang yang ketiga dari iman, yaitu diamalkan atau dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Nah, kembali ke iman, ya saya ilustrasikan adalah jembatan, adalah pertama bahwa iman itu menjembatani ya antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya, menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita tahu Allah karena memang bukan sekedar pengetahuan, ilmu semata gitu. Karena banyak orang yang berilmunya tinggi tapi nggak beriman juga gitu ya. Nah, maka iman kita ini yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Kita kenal Allah karena iman gitu ya. Kemudian kita tahu kewajiban kita terhadap terhadap Allah, ya, seorang hamba itu tahu kewajibannya apa, itu juga karena iman gitu ya. Ini jadi iman itu yang pertama adalah menghubungkan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini adalah Allah. Jadi kita belajar agama itu dalam rangka untuk betul-betul mengokohkan keimanan kita, ya. Bukan sekedar menjadi sebuah apa istilahnya tren atau prestisius, nanti saya dapat titel ini bukan gitu ya. Karena ilmu dalam perspektif agama kita adalah bagaimana ilmu itu menjadi wasilah kita untuk mengenal Allah.
Ya, awal wajibin alal abdi ma'rifatu rabbih gitu ya. Kalau kata ulama, awal wajibin alal abdi ma'rifatu rabbih. Yang pertama sekali menjadi kewajiban bagi seorang hamba adalah mengetahui Tuhannya. Nah, disinilah ilmu yang harus kita pahami dalam konteks ini untuk betul-betul menjadi wasilah menguatkan iman kita. Karena iman kita ini ya harus betul-betul ya kita rasakan menjadi penghubung kita dengan Allah. Makanya kemudian kita dalam sholat demikian begitu ya. Sholat itu mi'rajul mu'min gitu ya. Dia menjadi cara seorang hamba untuk betul-betul bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, iman itu menjadi penghubung antara cita-cita duniawi dia dengan cita-cita ukhrawi. Ya. Jadi seorang hamba itu dia punya cita-cita duniawi dan itu umum banget gitu ya. Mau jadi presiden, mau jadi macam-macam dan seterusnya. Mau jadi pengusaha sukses, mau jadi pemuka agama yang betul-betul bisa memanfaatkan. Udah seterusnya dan seterusnya. Itu bagian dari cara manusia untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan dari dunia. Tetapi iman kita tidak hanya sampai di situ, mengajak kita untuk bersama-sama melihat apa yang menjadi cita-cita ukhrawi kita. Makanya kemudian ada orang ketika ditanya nanti ketika meninggal pengennya apa? Pengennya masuk surga. Itu adalah cita-cita ukhrawi. Yang bilang begitu itu adalah sebuah ungkapan tentang suasana iman dia hidup. Jadi orang yang ingin masuk surga itu adalah orang yang memang dia punya visi dan punya cita-cita akhirat yang jelas. Dan ini iman gitu. Nah, beda kalau orang tidak percaya dengan Allah gitu ya. Beda percaya kalau orang tidak percaya dengan hari akhirat. Dia hanya mengatakan sudah hidup itu pokoknya yang sekarang yang kelihatan itulah, setelah itu tidak ada lagi. Dan dalam sejarah juga ada itu yang disebut dengan ahlud dahar gitu ya. Orang-orang yang wa mayuhlikuna ila dahar gitu ya. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali hanya waktu. Artinya setelah masa dia hidup dan setelah selesai dia masa hidupnya meninggal, udah setelah itu dia menjadi tanah. Seolah-olah begitu. Dan itu pandangan orang-orang yang tidak bertuhan gitu ya. Jadi hidupnya itu seolah-olah dia hanya di dunia aja, setelah itu dia nggak ada kehidupan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan ini tentu dalam hal ini dalam keyakinan kita tidak benar itu, karena memang dalam keyakinan kita hidup itu nanti ada alam yang disebut dengan alam ruh, kemudian setelah itu nanti alam rahim gitu ya, alam rahim kita dalam kandungan ibu kita, kemudian juga ada alam dunia gitu ya. Ada alam dunia di mana kita sekarang hidup. Kemudian ada namanya alam kubur atau alam barzah. Kemudian nanti ada alam mahsyar dan nanti ada alam akhirat gitu ya. Artinya kondisi yang kita yakini dalam kondisi seperti ini membuat kita memahami betul apa yang menjadi cita-cita akhirat kita gitu ya. Yang ketiga, iman itu menjadi jembatan bagi seorang mukmin untuk menghubungkan segala aktivitas kehidupan dia dengan ibadah gitu ya. Jadi orang yang bekerja ya sebagai karyawan kah, sebagai guru kah, sebagai PNS kah dan seterusnya, aktivitas itu bukan aktivitas biasa dalam pandangan iman. Tapi ketika dia betul-betul niatkan ibadah, maka itu akan berpahala gitu ya. Bukan hanya dia mendapatkan gaji material gitu ya, tapi dia juga dapatkan pahala untuk akhirat dia. Kenapa? Karena dalam pandangan dia, iman itu yang menghubungkan semua yang dia lakukan dalam konteks kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang diniatkan untuk ibadah, maka disitulah dia mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Jadi 3 ya, iman adalah jembatan yang membuat kita betul-betul punya cara pandang yang jauh, bukan hanya cara pandang yang dibatasi oleh dinding-dinding duniawi, tapi cara pandang orang beriman itu adalah cara pandang yang mampu menembus batas-batas dinding duniawi sampai kemudian dia punya cita-cita ukhrawi yang kuat. Sekira itu ya, insya Allah mudah-mudahan obrolan kita tentang keimanan menambah
keyakinan kita dan kekuatan kita untuk bisa betul-betul ibadah maksimal, apalagi di bulan suci Ramadan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, ayah dan bunda, santri yang saleh dan cerdas, cukup menarik bincang-bincang kita sore hari ini bersama Al-Ustadz Kiai Haji Adi Amin LCMA tentang keimanan, ilustrasi iman yang luar biasa dan sudah digambarkan. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. kajiannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik, kita tutup kajian Ramadan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.